Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Alhamidwi Putri. Saya mahasiswi kelas 6A Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Bengkulu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang gangguan kecemasan. Yuk teman-teman, simak penjelasan saya ya. Kita sama-sama mengenal dan memahami tentang gangguan kecemasan. Berikut penjelasannya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Nah, jadi anxiety disorder atau biasa disebut sebagai gangguan kecemasan itu memiliki ciri-ciri umum. Ciri-ciri umumnya yaitu berlangsung secara terus-menerus. Lalu yang selanjutnya adalah konsisten. Lalu yang selanjutnya adalah frekuensi semakin tinggi. Lalu tidak mampu melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, ciri-ciri umum ini seperti berlangsung terus-menerus ini artinya kecemasannya itu selalu terus berlangsung. Tidak ada yang tidak berhenti. Misalnya, kalau misalnya kita mengalami gangguan kecemasan karena kita akan melakukan ujian di esok hari, maka kita akan merasa cemas sebelum melakukan ujian tersebut. Tapi ketika kita sudah melakukan ujian, maka kecemasan itu akan hilang. Tapi tidak dengan orang yang sudah mengalami gangguan kecemasan yang secara berlebihan ini. Karena kecemasan itu akan terus berlangsung secara terus-menerus, konsisten, dan frekuensinya itu semakin tinggi. Artinya, kecemasan itu berlangsung sangat tidak bisa dikendalikan. Selalu cemas, selalu merasa apapun yang dilakukannya itu memberikan rasa cemas dan rasa ketakutan di dalamnya, dan hal tersebut juga membuat tidak mampu untuk melakukan kegiatan sehari-hari secara baik seperti biasanya. Jadi kegiatan sehari-hari itu akan terganggu. Lalu anxiety disorder ini juga terdapat yang namanya kecemasan biasa. Kecemasan biasa seperti yang saya jelaskan tadi saat akan melakukan ujian. Nah, maka saat kita melakukan ujian di pagi hari, maka di malamnya itu kita akan merasakan kecemasan, ketakutan dalam menghadapi ujian. Tapi jika ujian tersebut sudah kita laksanakan dan sudah selesai, maka rasa cemas itu akan hilang. Lalu contohnya yang kedua adalah saat akan berpergian. Misalnya kita akan berpergian menaiki pesawat terbang. Nah, itu biasanya kita mengalami kecemasan biasa, kecemasan takut bagaimana nanti di perjalanan, atau kecemasan takut nanti akan mengalami mabuk dalam berkendaraan, mabuk saat berpergian nanti. Nah, itu biasanya tergolong dalam kecemasan biasa. Jadi apabila sudah selesai naik pesawat terbangnya dan sudah sampai ke tujuan, maka rasa cemas itu akan hilang. Lalu anxiety disorder atau gangguan kecemasan ini ada 4 jenis. Yang pertama itu panik. Jadi panik itu yang dimaksud dengan panik itu adalah secara tiba-tiba, lalu berdebar-debar. Lalu ketika kita panik, biasanya jantung kita itu berdebar lebih cepat dari biasanya, dan terkadang juga bisa menimbulkan yang namanya sesak napas dan ingin muntah atau keringat dingin. Bahkan jika orang panik, ada juga yang mengalami rasa ingin buang air kecil atau buang air besar secara terus-menerus. Lalu yang selanjutnya adalah menyeluruh. Menyeluruh itu biasanya mengeluh dan khawatir yang berlebihan. Jadi khawatir yang berlebihan ini juga tergolong dalam gangguan kecemasan. Artinya segala sesuatu hal yang mungkin harusnya tidak terlalu dikhawatirkan, tapi tetap saja dikhawatirkan, bahkan dikhawatirkan secara berlebihan, maka itu juga akan menyebabkan gangguan kecemasan. Lalu yang selanjutnya adalah fobia spesifik. Fobia spesifik ini
yaitu misalnya tempat tinggi, tempat ramai, atau ruang sempit dan gelap. Jadi fobia ini banyak orang yang mengalami fobia pada ketinggian. Maka jika orang tersebut harus atau berada di ketinggian, maka dia itu merasakan kecemasan yang luar biasa, rasa takut, mungkin rasa ingin jatuh jika melihat ke bawah, seperti itu. Lalu tempat ramai, fobia tempat ramai mungkin pada saat orang yang mengalami gangguan kecemasan ini berada pada tempat ramai, dia merasakan memiliki rasa ketakutan tersendiri melihat orang yang berkerumun. Jadi bisa menyebabkan dia itu keringat dingin atau tiba-tiba jantungnya berdebar. Lalu ada juga fobia ruang sempit dan gelap. Nah, biasanya kalau orang yang mengalami gangguan kecemasan pada ruang sempit dan gelap, dia akan merasa berdebar jantungnya juga karena merasa panik dan takut dan khawatir akan ada hal-hal buruk yang bisa dia alami nantinya. Lalu yang selanjutnya adalah OCD. OCD ini sekarang tidak termasuk dalam anxiety disorder atau gangguan kecemasan lagi, namun sudah masuk dalam gangguan sendiri. Jadi gangguan kecemasan ini sangat berbahaya jika dialami oleh orang, terutama mungkin bagi orang yang menginjak remaja atau dewasa itu bahkan memiliki gangguan kecemasan yang cukup tinggi, misalnya cemas bagaimana nanti setelah tamat kuliah harus bekerja di mana atau bagaimana kehidupan ke depannya. Nah, itu biasanya wajar dialami, kecemasan yang wajar dialami oleh orang-orang yang mungkin baru tamat kuliah atau baru tamat sekolah. Nah, jadi gangguan kecemasan ini hendaknya harus bisa dipahami sejak dini bagaimana ciri-cirinya. Jika memang ciri-cirinya ini sudah cukup membahayakan atau bahkan sudah tidak bisa lagi melakukan kegiatan sehari-hari, itu bisa tergolong dalam gangguan kecemasan yang tidak biasa. Maka itu memerlukan perhatian lebih dan harus bisa mendapatkan pencegahan yang lebih baik agar tidak berlangsung selama-lamanya. Tapi yang dimaksud dengan kecemasan biasa itu wajar karena kecemasan biasa ini dialami pada saat itu saja. Tapi jika hal yang membuat cemas itu sudah dilalui, maka kecemasan itu akan hilang. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya. Terima kasih. Nah teman-teman, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai gangguan kecemasan. Semoga bermanfaat dan terima kasih untuk yang sudah menonton. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.